Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Wow, menyenangkan sekali ya punya hewan peliharaan. Pastinya di antara kalian ada yang memelihara kucing, anjing, burung, ayam, bebek, dan hewan peliharaan lainnya. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, hewan peliharaan menjadi kotor dan berbau. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Mari kita baca teks berikut ini. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang, Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam kecoklatan itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan memerlukan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Setelah membaca teks cerita tentang Dayu tadi, untuk menguji pemahaman kalian, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang kalian coba amati gambar berikut ini. Nah, setelah kalian amati, apakah kalian tahu gambar apa itu? Wah, hebat sekali. Betul, itu merupakan contoh mozaik. Apakah kalian tahu apa itu mozaik?
Oh, sudah ada yang tahu ya? Nah, betul sekali. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik yaitu potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, potongan kayu, atau korek api. Berikut ini merupakan langkah-langkah membuat karya mozaik. Contohnya membuat karya mozaik dari kertas origami. Pertama, kalian siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Yang kedua, buatlah pola pada kertas kosong. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Yang keempat, oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya. Nah, gambarnya ini kalian gambar hewan peliharaan kalian misalnya, atau hewan yang kalian sukai. Kemudian yang kelima, tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola yang tadi kalian gambar. Nah, selanjutnya yang keenam, lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Nah, sekarang kalian berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti tadi. Pertama, kalian siapkan terlebih dahulu biji-bijiannya yang akan kalian gunakan. Misalnya kalian pakai kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, atau kacang-kacangan lainnya yang berukuran hampir sama. Kemudian kertas A4 dan lem. Alatnya kalian bisa siapkan pinset, pensil, dan kuas. Nah, langkah-langkah pembuatannya kalian tadi kan sudah disebutkan. Pertama, kalian siapkan alat dan bahan. Yang kedua, gambar pola hewan yang kalian sukai atau hewan peliharaan kalian. Yang kedua, beri lem. Kalau udah dibikin polanya, dikasih lem dikit-dikit di polanya. Kemudian tempelkan biji-bijiannya menggunakan pinset agar rapih. Nah, yang keempat, perhatikan komposisinya. Komposisi warnanya sudah bagus atau belum. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan dan belajar mengenai mozaik. Pembelajaran kita pada tema 3 subtema 2 pembelajaran 2 cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa dan terima kasih.